Dalam rangka perayaan Tahun Baru, Panglima TNI menghadiri doa bersama lintas agama sebagai bentuk toleransi dalam memperkuat persatuan di tengah keberagaman. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto menghadiri doa bersama lintas agama dalam rangka menyambut tahun 2026 yang digelar di Gor Ayani Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Kegiatan doa bersama diikuti oleh prajurit TNI dan para tokoh lintas agama dan juga ratusan anak yatim sebagai wujud nyata empati, toleransi, dan kebersamaan dalam memperkuat persatuan bangsa di tengah keberagaman. Dalam sambutannya, Panglima TNI mengajak seluruh masyarakat untuk menumbuhkan empati dan memanjatkan doa bagi saudara-saudara sebangsa yang terdampak bencana di berbagai wilayah. Sejalan dengan Panglima TNI, Ustadz Adi Hidayat yang turut hadir dalam acara, dirinya juga menyampaikan agar tiap umat beragama selalu senantiasa menjaga kedamaian. Yang baru ini, semua makhluk hidup. Pengalaman baik keberhasilan maupun kekurangan sebagai pelajaran berharga untuk meningkatkan profesionalisme, disiplin, dan integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Ras dariku, umat-umat yang Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, jaga tokoh-tokohnya. Pastikan mereka sehat, tenang, sehingga mampu memberikan bimbingan terbaik untuk memberikan pencerahan-pencerahan yang berkemajuan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghimpun 3,1 miliar rupiah dalam rangkaian perayaan Malam Tahun Baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan uang donasi berasal dari masyarakat. Peringatan Malam Tahun Baru di Jakarta digelar tanpa kembang api. Acara diisi dengan penggalangan donasi serta doa bersama sebagai wujud empati terhadap bencana yang terjadi di Sumatera dan sejumlah wilayah lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menghimpun 3,1 miliar dalam rangkaian perayaan Malam Tahun Baru 2026. Uang tersebut akan didonasikan kepada masyarakat terdampak bencana di Sumatera. Saat ini barusan saya mendapatkan report, jadi jam 22.40 terkumpul angka 2.513.679.558. Ini adalah sepenuhnya partisipasi masyarakat publik Jakarta dan kami untuk itu mengucapkan terima kasih. Pramono berharap doa serta bantuan moral, spiritual, dan sosial dari warga Jakarta dapat meringankan beban masyarakat di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta wilayah terdampak lainnya. Puluhan perwakilan dan pengurus Partai Perindo dari berbagai daerah malam tadi menggelar zikir dan doa bersama jelang pergantian tahun. Partai Perindo berharap di tahun 2026 Indonesia dapat menjadi lebih sejahtera. Partai Persatuan Indonesia menggelar acara zikir dan doa bersama jelang tahun 2026. Acara yang digelar di kantor DPW Partai Perindo Sulawesi Selatan di Makassar ini dihadiri oleh para pengurus dan anggota Partai Perindo dari berbagai daerah. Dalam acara tersebut, para peserta berkumpul untuk berzikir dan berdoa bersama memohon keselamatan, kesehatan, dan kesuksesan di tahun yang akan datang. Acara zikir dan doa bersama ini merupakan upaya untuk memperkuat spiritual dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya kebersamaan dan persatuan. Mudah-mudahan di 2026 Perindo itu mampu membaca situasi dan kondisi kekinian terutama kepada masyarakat supaya akan selalu berada di hati masyarakat. Dengan zikir, doa, disertai dengan harapan-harapan, mudah-mudahan kita ini semua dimudahkan di dalam melaksanakan program-program, terutama dekat ini kita akan segera dilantik, kemudian memasuki rapat kerja. Dengan semangat kebersamaan dan persatuan, Partai Perindo berharap dapat terus berperan dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan.
Nah ini juga sama pemirsa, musim libur tahun baru, kota kartun Ibarbo Park di Sleman, Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Wisatawan menikmati puluhan wahana bertema dunia kartun. Berlibur ke Yogyakarta belum lengkap rasanya jika belum berkunjung ke destinasi wisata menarik dan viral di media sosial bernama Ibarbo Park. Berlokasi di Jalan Raya Magelang kilometer 14 Sleman, taman wisata keluarga dengan konsep kota kartun dan wahana permainan edukatif ini selalu ramai pengunjung. Di Ibarbo Park, pengunjung bisa menikmati 23 wahana dengan spot foto menarik dan instagramable yang tersebar hampir di setiap sudut, membuat pengalaman liburan lebih terasa menyenangkan. Wisatawan juga bisa berkeliling naik kereta yang ditarik dinosaurus maupun kendaraan mini, sembari menikmati keindahan deretan rumah kartun dengan beragam karakter. Pada pergantian tahun baru, tercatat lebih dari 3.500 wisatawan memadati Ibarbo Park. Mereka datang dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, hingga dari luar Jawa. Ini banget ya, bikin menarik banget, banyak wahananya. Anak-anak jadi puas, main yang terusan bisa seluruh wahana bisa ikut bermain. Jadi kayak di Disney juga ya, kayak Disneyland juga ya, Disneylandnya mini Disneyland Indonesia yang affordable. Diperkirakan jumlah kunjungan wisatawan di objek wisata Ibarbo Park akan mengalami puncaknya pada akhir masa liburan sekolah di awal tahun 2026 dengan perkiraan sebanyak 4.000 lebih pengunjung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heruti Joko, iNews melaporkan. Informasi selanjutnya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghabiskan malam pergantian tahunnya di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kehadiran Presiden Prabowo untuk memberi semangat kepada warga terdampak bencana. Malam pergantian tahun 2026, Presiden Prabowo menghabiskan waktunya bersama warga terdampak bencana di Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Kedatangan orang nomor 1 di Republik ini disambut antusias warga dan menjadi wujud pendampingan negara di tengah kondisi yang mereka hadapi. Dalam acara ini, Presiden Prabowo juga didampingi oleh sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Di tengah musibah yang dialami warga, Presiden Prabowo tetap menyemangati warganya, diantaranya dengan menonton pertunjukan layar tancap bersama warga. Menonton film animasi terbaik karya anak bangsa Jumbo, Presiden Prabowo menghibur warga terdampak, khususnya anak-anak. Kita menghadapi kesulitan, kita menghadapi musibah, kita menghadapi tantangan, tapi kita harus terus semangat, ikhlas. Kita harus terus kuat, tegar jiwa kita, dan yang paling penting tadi, kita harus gotong royong, kita harus bersama-sama menghadapi kesulitan. Dan percayalah bahwa pemerintahmu, bahwa pemimpin-pemimpinmu, bahwa presidenmu tidak akan pernah meninggalkan saudara-saudara sekalian. Kita akan bersamamu. Momen tahun baru ini menjadi momen harapan baru bagi warga setempat untuk dapat pulih dan bangkit kembali menjalani kehidupan yang baru. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pada pergantian tahun, relawan kemanusiaan hadir di posko pengungsian Kuala Cerepe, Biren, Aceh. Jalan dikit om. Menempuh jarak selama 6 jam dan minimnya lampu saat perjalanan, relawan kemanusiaan hadir untuk korban bencana Sumatera. Tidak ada yang spesial dalam pergantian tahun ini, para pengungsi tidur dengan kondisi gelap. Selain itu, relawan kemanusiaan dan masyarakat juga merayakan pergantian tahun dengan masak-masak daging.